Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya untuk membagi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Tuhan Yesus luar biasa. Kenapa? Karena kami mengalami hal itu berulang-ulang dalam kehidupan kami, terutama di dalam hal sakit penyakit. Anak kami pada waktu kecil, di mana dia masih sekolah SD atau TK bahkan. Jadi ini tahun 2015, sekarang sudah sekitar 16 tahun lalu ya. Tetapi karena Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, jadi kami pun menyaksikan tidak pernah berubah akan kasih Tuhan dalam hidup kami walaupun sudah lewat sekian tahun. Nah, begini ceritanya. Pada pagi hari itu, pembantu kami biasa mengepel lantai atau pekerjaannya memang seperti itu. Dan anak kami dari tempat tidur di mana kami berada, dia akan ke sekolah dan dia lari ya, menuju ke kamar mandi untuk mandi. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara kan? Tiba-tiba dia terpeleset dan kepalanya terbentur di lantai, yaitu kepala bagian belakang. Nah, kami orang tua di kamar kaget ya, karena awalnya memang mendengar suara keras ya, bunyi keras dak. Ternyata sebentar lagi anak kami menangis. Dan begitu kami keluar, ternyata anak kami sudah terkapar di lantai dan dia menangis karena itu suara sangat keras sekali ya. Memang anak kami waktu itu masih kecil, itu kepalanya bagian belakang terbentur di lantai karena terpeleset. Dan singkat cerita, istri saya untuk memberikan nasihat-nasihat supaya tetap sekolah ya, nggak usah menangis dan seterusnya, dihibur begitu ya. Kemudian singkat cerita, anak kami ke sekolah dan saya sebagai seorang hamba Tuhan merasa terpukul akan peristiwa ini ya. Kenapa? Karena si iblis adalah musuh kami. Efesus 6 ayat 12, bukan manusia, bukan siapapun juga dia, tetapi hanya kuasa jahat. Itulah musuh kita. Dan saya tidak akan menyalahkan pembantu dan siapa-siapa, oleh karena tidak ada yang dapat disalahkan ya. Apalagi anak kami masih kecil, dia tidak tahu kalau lantai sedang dipel. Nah, singkat cerita, saya ingin membalas sakit hati saya terhadap kuasa jahat yang bekerja ingin mencelakakan anak kami ya. Apa yang saya buat? Tuhan kasih hikmat. Bagaimana kita membalas akan kuasa jahat yang tidak bisa kita lihat ya. Kalau manusia mungkin kita bisa datangi, kita bisa ajak berkelahi dan seterusnya. Tetapi ini kuasa jahat kita tidak bisa melihat dengan mata kasat. Tuhan kasih hikmat. Kalau kamu ingin membalas akan apa yang dilakukan kuasa jahat itu terhadap kita, senangkan hati Tuhan, lakukan firman Tuhan. Nah, ini hikmat yang luar biasa. Jadi kalau kita sedang melakukan firman Tuhan, maka iblis itu akan sakit hati ya. Sebaliknya, kalau kita sedang melakukan dosa, maka Tuhan yang sakit hati. Makanya ada firman yang mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, itu saudara. Akhirnya peristiwa itu saya akhirnya keluar dan saya menginjil dengan menyanyi di sepanjang jalan pakai gitar, dan saya menginjil dari pintu ke pintu, bukan mengamen untuk mencari uang, bukan, tapi memang sengaja saya mau menginjil, membalas sakit hati saya kepada kuasa jahat ini karena anak saya mau dilakukan. Nah, singkat cerita, setelah saya pulang dari penginjilan, saya diberitahu bahwa anak saya masuk rumah sakit. Saya katakan, kenapa? Menurut medis, dokter berkata bahwa ya gegar otak. Nah, saya langsung katakan, oh tidak ya, tidak gegar otak, tidak ada apa-apa. Nah, orang yang memberitahu ini kan belum percaya. Jadi dia berpikir ini oh bapak gila ya, oh dikasih tahu anaknya masuk rumah sakit karena gegar otak, malah oh tidak dan seterusnya. Nah, kenapa saya begitu saudara? Karena saya hanya percaya kata firman ya. Bukan percaya kepada fakta yang tidak sama dengan kata firman. Itu hamba Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan percaya kepada fakta yang kelihatan yang tidak sama dengan kata firman, itu bukan hamba Tuhan. Tetapi kalau kita sebagai hamba Tuhan
maka kita harus percaya hanya kepada kata firman. Itu saudara, camkan itu baik-baik. Akhirnya saya masuk kamar, saya berdoa dan mengucap syukur, berkata bahwa Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami, yang memberkati kami. Karena di dalam Matius 8 ayat 17 Engkau menulis di sana bahwa sakit, penyakit, dan kelemahan kami sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Nah, itu kami pegang, saudara. Kami berdoa mengucap syukur. Demikian juga Tuhan, anak kami juga tidak ada gegar otak, tidak ada cedera apapun juga. Nah, singkat cerita terus akhirnya kami ke rumah sakit dengan teman kami, seorang hamba Tuhan juga, kami untuk mendukung bersama-sama di dalam doa mengucap syukur. Nah, sampai di rumah sakit itu anak kami sudah diinfus, sudah diikat tangannya dan sudah tidak berdaya karena memang menurut laporan di sekolah sudah muntah-muntah sampai beberapa kali dan kepalanya pusing seperti itu, saudara. Nah, gejala seperti itu menurut medis itu memang gegar otak. Tapi kami berdoa pada waktu pagi itu dan kami klaim akan firman Tuhan yang mengatakan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan 1 Petrus 2 ayat 24 sudah kami pegang bahwa sudah sembuh, tidak ada yang sakit. Nah, setelah kami berdoa, kami mengucap syukur, kami pulang ya. Nah, siangnya kami didatengin oleh susternya untuk supaya bertemu dengan dokter yang merawat, yang menangani anak kami. Dokter itu berkata kepada kami bahwa anak ini ya, harus segera di scan bagian kepalanya ya, disinar ya, supaya kalau ada apa-apa mereka akan cepat menangani. Karena di sekolah sudah mendapat laporan bahwa anak kami muntah-muntah sampai beberapa kali dan kepalanya pusing. Nah, dokter meminta kepada kami untuk minta izin untuk di scan, disinar kepalanya ada apanya. Nah, kami berunding dengan istri kami, saya, lalu kami memutuskan untuk tetap percaya firman. Ini hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena faktanya secara medis seperti itu. Sedangkan kami harus percaya kepada kata firman. Itu hal yang tidak mudah. Tetapi kalau kita mau percaya kepada firman, Tuhan melalui Roh Kudus memampukan kita. Akhirnya kami tetap berkata kepada dokter kami, dokter, nanti akan kami kabari kalau memang kami oke di scanning anak kami akan kabari. Dokter itu berkata, Pak, secepatnya karena kami harus bertindak dengan cepat. Oke dok, terima kasih. Lalu saudara-saudara sekalian, kami sebagai orang tua bersepakat untuk percaya hanya kepada kata firman. Itu saudara ya, walaupun kondisi tidak mudah, tetapi kekuatan Roh Kudus itu memberi kami dimampukan untuk menjalani itu. Kami pulang dan sore harinya kami besuk lagi, saudara. Apa yang terjadi? Saya sebelum masuk ke kamar anak saya dirawat, jadi masih dalam perjalanan menuju ke kamar itu, saudara sekalian, kuasa iblis itu membisikkan. Kenapa? Karena anak kami menangis ya. Aduh, sakit. Nah, itu terdengar sebelum saya masuk ke bangsal atau ke kamar anak kami itu. Lalu iblis berkata, syukur kamu gara-gara fanatik sehingga anakmu menderita kesakitan. Seandainya kamu tidak fanatik, anakmu sudah tertolong. Sekarang kamu karena fanatik jadi seperti ini. Tapi Roh Kudus berkata, tidak usah takut, percaya saja, anakmu sembuh. Nah, itu saudara, itu luar biasa. Akhirnya saya terus menghampiri anak saya katakan, saya tanya, kenapa? Apanya yang sakit? Saya pikir kepalanya, saudara. Dia bilang, tangan saya pak. Oh, tangannya, saya lihat di infus tidak jalan, air tidak menetes. Sebab itu tangannya bengkak kan. Akhirnya saya cepat-cepat panggilkan suster, dan suster itu mengatakan, oh iya pak, ini harus dipindah, infusnya nggak jalan. Jadi dia cabut itu jarum infus dari tangan, dia mau cari ke kaki untuk mencari jalan infus darah supaya bisa masuk obat itu. Saya melihat seperti itu, Tuhan katakan, anakmu sudah sembuh, suruh cabut semuanya. Langsung saya hentikan suster itu. Saya bilang, suster maaf, anak saya sudah sembuh, jadi minta tolong tidak usah diinfus lagi dan itu dilepaskan semuanya.
ikatan-ikatan yang mengikat dia, karena tangannya dua-duanya diikat, saudara. Karena kalau anak-anak kecil diinfus kan tangannya diikat supaya tidak mencabut infus yang masuk ke tubuhnya dan sebagainya. Susternya bingung, loh Pak, tidak bisa, nanti kami dimarahin dokternya. Saya bilang, kalau dimarahin bilang yang suruh orang tuanya. Akhirnya susternya ini bingung ya, saudara. Karena saya berkata seperti itu, akhirnya dia mengundang kepala susternya sampean ya. Kepala susternya dipanggil dan saya ditanya, kenapa Pak? Saya bilang, gini Sus, anak saya sudah sembuh, jadi tolong itu semua dicabut dan ikatan semua dilepaskan. Anak saya sudah sembuh Sus. Kepala susternya ini lihat saya sambil dia berkata, loh Pak, tadi kan kami belum mendapat keputusan dari Bapak kalau Bapak anaknya mau di scanning atau tidak. Sekarang Bapak minta supaya semua dilepaskan, bahkan infusnya dicabut. Bagaimana Pak? Nanti kami dimarahin dokter. Saya katakan, Sus, kalau dimarahin dokter, katakan bahwa ini yang nyuruh orang tuanya. Wah, ini maaf ya, susternya ini berkata mungkin dalam hatinya, Bapak gila ini. Kenapa? Ya karena belum mendapat laporan bagaimana mau di scanning atau tidak dan sebagainya, kok tahu-tahu berkata sudah sembuh, suruh nyabut semua infusnya. Tapi karena susternya itu tidak bisa lebih lama lagi menghadapi saya, dia masuk kembali ke kantor dan dia mengambil sehelai surat, yaitu surat tentang satu pernyataan yang harus saya tanggung jawab, yang harus saya tanda tangani. Apa bunyi surat itu? Saya baca, saudara. Kalau ada apa-apa di luar tanggung jawab kami, itu isi surat, inti isi suratnya itu. Saya sebagai orang tua juga mikir ya, wah iya ya, nanti kalau ada apa-apa bagaimana ya, karena ini kondisi anak kami seperti ini, sedangkan dia perlu perawatan yang serius. Wah, secara fakta kami bingung, tetapi Roh Kudus kembali menguatkan kami. Tidak usah takut, percaya saja, anakmu sudah sembuh, tanda tangan. Siapa yang menanggung jawab? Tuhan Yesus. Langsung, saudara, karena saya diberitahu Roh Kudus seperti itu, langsung saya tanda tanganin dan penanggung jawab saya tulis Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara ya. Nah, susternya membaca itu, dia, wah ini memang betul-betul Bapak sudah gila mungkin dalam hatinya ya. Akhirnya dilepas semuanya. Begitu dilepas, saudara, apa yang terjadi? Anak saya langsung segera dia minta, Pak, saya mau jalan-jalan. Oh iya, saya antar, saudara ya. Saya antar jalan-jalan. Dia jalan-jalan sepanjang rumah sakit, di kamar demi kamar dan seluruhnya sampai halaman depan dan sembuh, saudara. Itu luar biasa. Kalau tidak karena Tuhan Yesus tidak mungkin, saudara. Akhirnya kami hari itu juga akhirnya langsung melunasi semua dan diberi berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga kami dapat melunasi semua apa yang diminta oleh rumah sakit, dana yang dibutuhkan, ya saudara. Begitu kami pamitan dengan kamar yang teman-teman anak kami yang ada di situ juga yang menderita sakit dirawat di situ, ada kakak adik yang sakit ini. Begitu kami pamitan, bapaknya bilang, Pak, minta tolong Pak, anak kami didoakan. Luar biasa. Loh kenapa? Ya ini malaria Pak. Oh, saya tanya, Bapak percaya Tuhan Yesus? Ya, dia bilang, dulu Pak saya aktif ke gereja, tapi sekarang jarang. Wah, ini kesempatan, saudara ya. Saya katakan, Bapak mau bertobat kembali kepada Tuhan Yesus? Kalau mau, saya mau doakan. Oh iya Pak, iya mau. Nah itu, saudara ya. Akhirnya kami berdoa dan kami menumpangkan tangan kepada kedua anak kakak adik yang menderita sakit malaria itu, dan puji Tuhan ya, akhirnya Tuhan juga tolong. Nah itu, saudara. Jadi itulah firman yang kami beritakan di mana-mana, bahwa firman Tuhan tidak bisa berdusta. Kenapa? Karena kami mengalami berulang-ulang bagaimana firman itu digenapi dalam hidup kami. Dari saya sendiri, dengan keluarga kami sendiri, termasuk anak kami yang sekarang sedang ada kuliah di kedokteran di semester 5 di unsur di Purwokerto. Ini, saudara, semuanya karena hanya percaya kepada firman Tuhan. Secara medis gegar otak, ya saya juga takut sebagai orang tuanya. Tetapi secara firman tidak ada yang gegar otak. Amin, saudara. Nah itulah kesaksian yang dapat saya saksikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun juga berada. Kiranya dapat menjadi berkat Bapak Ibu sekalian dan saudara semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.